Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raki Fatan Al Rahmat dari FIB tingkat 1 semester 2 Sastra Inggris. Ini adalah tugas dari matkul ISBD Ilmu Sosial dan Budaya, yang dimana saya ingin mempresentasikan tentang salah satu yang dikaji oleh saya ya, yang berjudul Hakikat dan Makna Lingkungan bagi Manusia oleh Raki Fatan Rahmat, saya sendiri. Apa itu hakikat atau apa itu makna gitu kan? Hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dasar atau intisari hakikat itu. Sedangkan makna adalah arti atau maksud dari konteks. Seperti itu. Hubungan manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bentuk interaksi dengan lingkungan tidak dapat terhindarkan oleh manusia selama hidupnya. Jika tidak ada lingkungan atau alam sekitar, maka manusia tidak akan memiliki tempat untuk bertahan hidup. Seperti yang udah ditulis di sini ya, sebagai salah satu pertimbangannya yaitu hubungan erat antara manusia dan lingkungan itu sangatlah penting. Bila saja gitu kita gak berada di dalam lingkungan atau kita menghindari lingkungan tersebut, kita tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini gitu. Bagaimana kita mencari makan, bagaimana kita membuat sebuah rumah gitu untuk berlindung dari dinginnya malam dan panasnya terik matahari di saat siang, seperti itu. Bisa dikatakan bahwa manusia tidak akan bisa lepas dari lingkungannya. Nah, seperti itu. Maka sangat penting bagi kita mengetahui makna dan hakikat manusia dengan lingkungan. Nah, pelajaran yang akan dikaji sekarang itu yaitu mengetahui hakikat manusia dengan lingkungan gitu. Hakikat manusia dan makna lingkungan bagi kita seorang makhluk hidup gitu. Sebenarnya bukan manusia saja gitu yang harus bergantung kepada lingkungannya gitu. Ada juga seperti hewan, itu termasuk makhluk hidup yang bergantung kepada lingkungannya, seperti singa yang lingkungannya harus di tempat yang banyak makanan untuk singa, seperti uh, padang luas gitu, field, padang rumput yang luas, atau tempat gajah yang gajah lingkungannya harus berada dekat dengan air gitu, atau seekor ikan yang harus diam di air tawar, atau ikan yang harus lingkungannya tuh di air asin atau air laut, seperti itu, ataupun burung yang lingkungannya harus di antara pepohonan dan udara, seperti itu. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu lingkungan hidup atau alam, dan lingkungan sosial budaya. Ini ada dua dua makna lingkungan dan manusia yang harus ditinjau oleh kita gitu. Ada dua. Yang pertama itu yaitu manusia dengan alam dan manusia dengan manusia. Seperti itulah kalau secara sederhananya gitu. Next, hakikat dan makna lingkungan bagi manusia atau hubungan manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan hidup atau alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam yang berada di lingkungannya sekitar manusia. Manusia hidup di lingkungan manusia. Harimau hidup di lingkungan harimau. Dan makhluk apapun hidup di lingkungannya masing-masing, seperti itu. Nah, ini keterkaitan kita dengan alam adalah kita saling memanfaatkan, seperti kita menanam pohon untuk mencegah banjir dan juga untuk mengurangi polusi, seperti walaupun banyaknya manusia yang menghancurkan ataupun merusak gitu alam gitu. Tapi sebenarnya tuh alam tuh gimana ya? Memberikan segalanya untuk kita gitu, kebutuhan, seperti di saat kita lapar, alam menyediakan lingkungan lingkungan makanan manusia, seperti lingkungan rusa gitu. Rusa kan bisa dimakan manusia, seperti itu. Terus lingkungan berburu lah. Terus kalau alam menyediakan kita lingkungan untuk ikan gitu. Jadi semuanya tuh berbalik kepada alam dulu gitu. Jadi lingkungan mereka tuh
disediakan oleh alam seperti itu. Nah, lingkungan yang berhubungan itu yaitu lingkungan yang berada di sekitar manusia. Manusia membuat lingkungan nyamannya mereka sendiri. Contohnya aja seperti rumah. Rumah itu adalah lingkungan manusia yang sangat nyaman bagi mereka seperti, dan lingkungan itu menyediakan kebutuhan manusia semua gitu. Jadi manusia itu membuat lingkungan mereka seperti membuat kasur, membuat kamar mandi, membuat dapur, membuat ruang tengah atau ruang tamu atau apapun itu juga termasuk lingkungan yang tersedia untuk manusia gitu. Lingkungan alam terdiri dari sejumlah komponen, yakni faktor abiotik atau benda mati seperti udara, tanah, air, dan faktor biotik makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan udara. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lingkungan alam terdiri dari sejumlah komponen, yakni faktor abiotik, benda mati, udara, tanah, air, dan faktor, yaitu faktor yang disediakan alam langsung gitu, seperti udara yang kita hirupkan, terus air yang kita gunakan untuk membasuh, dan tanah yang dibuat untuk kita pijak gitu. Seperti tadi kan faktor-faktornya kan, kalau gak ada tanah gak mungkin kita bangun rumah, kayak gitulah simpelnya tuh. Terus kan faktor biotik, nah makhluk hidup yang disediakan alam seperti ikan, terus ayam ataupun apapun, maksudnya disediakan alam tuh mereka tuh tinggal di lingkungannya gitu. Nah, di lingkungannya gitu kan kita harus ke lingkungan mereka dulu sebelum kita apa itu namanya memakan mereka gitu atau menyembelih mereka gitu. Itu kan termasuk makanan manusia juga kan, ayam atau ternak lah, hewan ternak tuh kan harus dibuat lingkungannya dulu gitu. Nah, itu termasuk faktor biotiknya gitu, faktor makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan dan hewan, kayak gitulah faktor-faktor itu ya, faktor yang berhubungan dengan alamnya gitu. Merujuk pada hakikat dan makna lingkungan bagi manusia ini, terlihat jelas bahwa lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Segala sesuatu yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Nah, seperti tadi, kita kalau mau apa itu namanya, kalau mau makan beras kalau kita mau makan nasi, kita harus nanam beras atau nanam padi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Segala suatu hal yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Soalnya kan sama makhluk hidup juga sebenarnya kebutuhan makhluk hidup kayak gitu. Jadi kayak alam tuh menyediakan dan memfasilitasi kita untuk dapat bertahan hidup lebih lama kayak gitulah. Cuman manusianya aja yang kadang gitulah. Next, hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, hubungan manusia dengan lingkungan sosial dan budaya. Nah, ini adalah bentuk sosial dan budaya itu masuknya ke interaksi antar sesama manusia ya. Lingkungan sosial budaya terbentuk mengikuti keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan sosial budaya menekankan pada aspek manusia dalam lingkup budaya dan sosialnya. Soalnya kan bukan gak jarang sih, cuman gak ada juga gitu kan manusia atau ini nih domba gitu ngobrol sama sapi gitu. Itu kan termasuk interaksi sosial gitu kan. Jadi si domba itu kayak menjalin suatu hubungan tertentu gitu dengan si sapi. Itu kan gak mungkin juga kan, kecuali ya kalau dijodohin. Oke, lanjut. Lingkungan sosial budaya terdiri atas pola interaksi antar budaya. Nah, kan domba sama sapi kan beda budayanya. Jadi ini mencakup cuma hanya manusia aja gitu yang bisa yang mempunyai akal gitu, akal normal, bukan akal normal ya, kayak akal yang bisa membuat kita tuh berpikir gitu. Jadi cuman manusia yang mempunyai pola interaksi antar budaya gitu. Nah, lingkungan sosial budaya terdiri atas pola interaksi antara budaya, teknologi, dan organisasi sosial, termasuk manusia dan perilakunya. Nah, itu maksudnya perilaku itu sifat manusianya gitu kan. Lingkungan sosial budaya dapat berupa lingkungan pertemanan, jaringan sosial, adat istiadat yang berlaku, pola perilaku masyarakat, sekitar, dan lainnya. Nah, seperti itu. Merujuk pada hakikat dan makna lingkungan bagi manusia ini, terlihat jelas bahwa lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Segala sesuatu yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Sama ya. Selain alam dan manusia sesama manusia juga sangat bisa saling memanfaatkan untuk bisa bertahan hidup gitu atau memenuhi kebutuhan hidup
masing-masing dari individu tersebut yang saling memanfaatkan. Contoh, nelayan memanfaatkan pedagang untuk menjual hasil buruannya, kayak gitulah. Jadi si apa itu, untung-untung lah gitu. Jadi si nelayannya jual ikan ke pedagang, pedagangnya jual ikan ke konsumen, kan saling untung gitu. Kayak itu saling memanfaatkan, bukan memanfaatkan yang tidak-tidak gitu. Itu cuma contohnya aja, saling memanfaatkan dalam interaksi sosial dan budaya gitu, gitu aja. Oke, next. Kesimpulannya, nah ini kesimpulan yang bisa saya ambil sedikit nih sebenarnya. Kalau mau dikaji juga banyak sebenarnya. Bisa dikatakan bahwa kehidupan kita sebagai manusia dan makhluk hidup tidak terlepas dengan lingkungan kita. Hakikat atau intisari hubungan ini adalah ketergantungan kita terhadap lingkungan kita, entah itu di darat ataupun di air. Dan makna lingkungan bagi kita adalah lingkungan sangat penting dan harus dijaga kelestarian lingkungannya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara berlebihan, dan lainnya. Nah itu secuil kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Terima kasih untuk tugas untuk apa ya, kayak untuk tontonannya, untuk partisipasinya. Maaf bila saya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.